Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Zaman now ini banyak sekali konten-konten creator. Wow, pastinya sukses, mantap. Dan ini merupakan juga suatu profesi yang lumayan menjanjikan. Nah, salah satu narasumber yang hadir di Rahasia Investasi Sukses adalah seorang content creator, food vlogger, influencer, dan lain sebagainya. Tapi fokusnya di bidang food and beverage. Please welcome ada Big Tami Culinary. Wah. Nama nickname-nya ya bro ya. Nama terkenalnya Big Tami ya bro ya. Nah, oke, sebelumnya perkenal dulu nih. Big Tami pasti ada nama aslinya dong bro ya. Oke. Nama asliku kalau di KTP Yohanes Andri. Tetapi kalau biasa di luar itu panggilnya Ken. Ken. Yes. Sesimpel itu ya Ken. Yes, Ken. Oke, why? Kenapa namanya jadi Big Tami, bro? Nah, ini awalnya dulu waktu pertama kali bermain Instagram, kita kan cari-cari nama kan. Nah, apa yang related karena kita larinya ke kuliner, apa yang related dengan kuliner. Nah, orang banyak makan perut gembul gitu kan. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya kita carilah yang mirip yang sejalan. Akhirnya ketemu nama Big Tami. Kayaknya lucu juga nih Big Tami. Walaupun dulu perutnya belum big, sekarang juga nggak big sih. Oke, jadi itu sejak kapan lu mulai? Hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Yes. Nah, apa yang lu lihat khususnya di F&B ini, bro? Sebenarnya kalau bergerak di bidang F&B itu dari 2009. Nah, saya kerja di sebuah chain restoran terbesar di Indonesia, di situ, dan memang hobi makan. Nah, waktu itu saya ingat kawasan Peak baru buka, Peak 1 ya. Nah, baru buka dan itu banyak sekali restoran, dan saya punya tekad, setiap hari gue cobain satu sampai habis. Nah, kurang lebih gitu lah, punya ide gila kayak gitu, di mana ada makanan enak, orang ini kita cobain. Nah, kurang lebih memulainya kayak gitu. Terus tuh waktu lu cobain, lu langsung udah bikin konten atau gimana tuh? Atau lu Nggak. Kita dulu nggak bermain sosmed sama sekali sih. Bahkan nggak ngerti Instagram itu kayak gimana. Jadi kita ya cuman potret asal, handphone seadanya dulu, jepret gitu. Ya tinggal main posting aja udah. Nggak ngerti gimana. 2009 mungkin. Oh, 2009 belum. Kita kalau 2009 kita nggak ada ngomong blog atau apa, saya nggak bikin. Nggak bikin. Pokoknya cobain semua. Cobain aja, hobi makan aja kita. Iya. Apa yang membuat waktu itu dari 2009 bertahap lalu bikin konten atau gimana? Nah, diajakin sama salah satu aplikasi untuk jadi kontributor. Di situ. Nah, tanya gimana sih cara kontributor? Ya pokoknya lu foto aja katanya, habis foto, terus lu kasih tulisan dikit lah, makanannya gimana. Nah, awalnya kayak begitu. Di tahun berapa tuh? Itu 2016, 2017. 2019. Kita 2017 mungkin ya. 2017. Iya, 2017 ya. Itu ya, jadi foto kasih tulisan-tulisan tentang makanan lah ya. Tulisannya cuma gampang, makanan ini enak. Boleh nggak? Boleh katanya, ya udah, kita dipermudah kayak begitu kan. Dan kita difasilitasi. Dia cuma kasih kayak gimmick lah. Oke, lu kalau banyak tulis nanti satu saat gue jadikan lu kontributor. Kita istilahnya ada levelnya alpha kayak begitu ya. Lu kalau alpha nanti lu bisa kita ajak ke restoran keliling gitu. Dari situ mulai ketagihan tuh. Iya, karena dulu kita nggak berpikir itu bisa monetize, tetapi adalah experience bisa kumpul sama teman-teman, ketemu orang baru, ketemu restoran baru, dan nggak perlu bayar. Sesimpel itu aja kita berpikir kan, walaupun kita bisa bayar sendiri, tapi hanya sesimpel itu experience. Iya. Udah cobain gratis lah gitu ya. Iya, kumpul sama teman-teman, itu yang seru. Wah, iya. Berapa orang tuh bro biasanya? Itu banyak. Awalnya kan? banyak. Nah, dari situ akhirnya oleh salah satu adminnya dikumpulin yang seumuran. Nah, beberapa orang kumpul, awalnya itu 5 orang.
Lalu dimasukin satu, akhirnya terbentuklah namanya Jangkrik Kuliner. Jangkrik Kuliner. Ini lo terinspirasi sama film Dono, bro. Jangkrik Bos. Oh enggak, karena waktu kita awal itu tadi ya, karena keseruan kita itu ngobrol tuh sampai malam, nggak inget waktu. Oh, itu berisik, jadi. Pokoknya berisik. Ya. Gitu. Jadi, dan itu dikasih namanya bukan oleh kita, tapi oleh adminnya dari aplikasi ini. Jadi dulu dia yang kumpulin kita, dia yang namain grupnya adalah Jangkrik. Tapi kebetulan ya memang salah satu foundernya saya gitu ya. Nah itu awal mulanya kayak begitu sih. Oke. Jangkrik Kuliner. Berapa orang nih yang? Kalau sekarang kita ngomong yang aktif itu 9. 9 ya. Tapi kalau alumni yang masih kita kumpul ada kurang lebih 14 orang. 14 orang. Iya. Nah, ini Jangkrik Kuliner ini jadi berawal tadi dari ngumpul-ngumpul dan sekarang larinya kemana? Festival ya, Bro? Festival ya. Jadi kita ini karena sering diajak untuk endorse secara grup. Lalu ada salah satu dari properti waktu itu mengendorse awalnya. Mengendorse dia tujuannya menjual properti, tapi dia bikin festival kuliner di depannya. Dan festival itu kebetulan kurang berjalan dengan baik. Dan akhirnya manajernya nantang kita. Lu orang kan jago kuliner nih katanya, dia bilang. Coba dong bikin. Nah, itulah awal mula kita tertantang. Ya kita setting lah, kita bikin. Nah, waktu itu konsepnya apa, Bro, yang dikumpulin? Yang kita dulu festival pertama Pork and Noodle. Pork and Noodle. Wow. Jadi dipilih nih, diseleksi atau gimana? Kita seleksi, ya. Jadi kalau festival yang Jangkrik ini memang nggak semua resto bisa ikut. Kita terbuka buat siapapun sebenarnya, tapi untuk bisa menjadi partisipasi untuk di festival harus lolos dari seleksi kita dalam arti taste dan kesanggupan mereka. Jadi karena sistem kita itu bukan ngomong sewa ya, Bro. Kita bagi hasil, jadi everybody harus happy. Dan kita konsen sekali dengan namanya kualitas produk, dengan inovasi produk. Jadi setiap kali tenan ikut festival Jangkrik, kita mewajibkan, quote-unquote mewajibkan mereka keluar satu produk yang tidak ada di tokonya. Nah, itu yang beda. Bikin inovasi baru gitu ya? Iya, khusus festival, menu khusus festival. Oke, dan berapa banyak nih yang pertama kali waktu itu ikutan di dalam festival? 30. 30. Wah. Jadi pork dan noodle gitu ya? Iya. Ada 2 kategori itu ya? Iya. Nyambung jadi satu. Gitu. Karena kebetulan kita semua yang anggota Jangkrik favoritnya pork and noodle. So, referensi kita lebih gampang kan? Iya. Terus waktu itu dibikin kompetisi untuk ikutannya itunya? Maksudnya peserta untuk yang dagang ini, Bro? Gimana? Waktu itu enggak. Ada syarat tertentu? Iya, jadi syaratnya adalah cocok di mulut kita orang semua. Bukan di mulut satu orang ya. Jadi misalnya Bro Ruby ada produk, Ken lu cobain. Walaupun gue bilang enak, belum tentu kalau teman-teman lain bilang nggak enak, nggak lolos tuh. Oh, di vote juga ya? Di vote. Oke. Yang paling banyak vote, lolos. Ya, dan kita kan otomatis juga ngelihat kesanggupan mereka ya. Karena festival ini, kalau kita lihat, apalagi kalau Bro lihat yang terakhir, itu kan meledak banget dah. Nah, kalau mereka tidak sanggup secara produksinya dan kesiapannya ya, otomatis kita juga, walaupun seenak-enaknya mereka ya kita nggak ajak. Dari awal kita udah tahu, makanya seperti kalau yang dagang online, mohon maaf bukan yang nggak terbuka, tapi kita sementara ini kita hold dulu. Karena kita kan bagi hasil, Bro. Ya kalau udah ngomong festival kita ngomong adalah benefit ya, Bro. Kita harus untung ya, cuan gitu loh. Nah kita juga memikirkan cuan untuk customer, cuan untuk tenan dan cuan untuk kita dan juga untuk landlord. Makanya kita mikirin itu semua. Jadi kalau walaupun makanannya enak, tapi misalnya 3 jam selesai dan dia tidak bisa produksi lagi, ya buat apa gitu kan? Rugi juga ya jalan. Iya, sayang. Mendingan kita ajak lagi yang lain. Karena gini, selain daripada kita ngomong uang, yang satu kepuasan kita adalah bagaimana melihat tenan yang tadinya biasa-biasa, mungkin dikenal hanya lokal, tapi mendadak sekarang booming.
Banyak tenan kita yang sekarang isi di grupnya Agung Sedayu itu awalnya dari festival kita. From nobody loh. Dari orang tidak tahu siapa-siapa, cuma jagoan lokal lah istilahnya. Misalnya di gang ini dia jagoannya. Nah, kita angkat di festival, meledak, dan sekarang setiap kali Agung Sedayu buka, pasti tenan-tenan itulah tenan-tenan jangkrik awalnya. Nah, itu kepuasan buat kita. Iya. Salah satunya mempromosikan juga ya. Iya. Karena ditantang juga nih, bikin kayak menu baru ya setiap kali kalau festival. Iya. Wow, oke. Itu kan mulainya dari tahun berapa tadi? Kalau festival itu 2019. 2019? Ya. Terus berlanjut tuh ya? Berlanjut. Oh, dan kemarin ini di salah satu mall sukses keras gitu ya? Iya. Nah itu waktu itu temanya makanan Chinese food ya? Iya, sebenarnya itu ya semua karena kebaikan Tuhan ya bro. Awalnya itu festival harusnya di Imlek Januari, gitu. Tetapi karena waktu itu kan lagi tinggi ya, yes. Kita mundur ke Maret, masih ragu juga. Ya kita taat lah sama aturan pemerintah ya. Daripada Maret kita masih buat tengah jalan. Iya. Ya akhirnya bulan inilah kita jalan kemarin. Bulan Mei kemarin. Iya, bulan Mei kemarin ya. Dan luar biasa. Itu berapa peserta tuh? 29 kemarin. 29 ya. Dan itu temanya bukan Poké Noodle lagi ya, bebas apa lebih? Tetap kalau kita ngomong dari 29, 23-nya adalah pork. Hanya 6 yang halal. 6 yang halal. Dan responnya, animonya luar biasa ya. Iya, puji Tuhan. Kenceng banget. Nah, tetap ya dalam menentukan tenan-tenan yang ikutan di festival ini tetap ya, Bu? Atau pilihan yang Hah? Oh, enggak. Kita tiap festival sebisa mungkin menghadirkan yang baru. Tetapi untuk 5-10 besar kita sertakan terus. Oh. Oke, 5-10 besar itu pasti yang sebelumnya ikut, tapi ya. sisanya baru. Belasan biar fresh lah. Biar fresh. Nah, tetap itu akhirnya diseleksi dulu ya, Bu ya. Seleksi itu udah SOP kita ya. Oleh tadi ya 9 atau 11 orang gitu ya. Iya. Nah, biasanya seleksinya di sebuah tempat atau gimana, Bu? Oh enggak, paling kita kalau memang ini test food ya udah kirimin deh. Gitu. Sesimpel itu aja, kita lihat dulu. Kan dari sana kita lihat. Misalnya kalau kirim, bagaimana tampilan dia waktu dikirim. Nah, di situ kita udah menilai itu sebenarnya tuh. Ya kan? Packagingnya, ketepatannya, lalu bagaimana dia mendisplaynya kan. Di situ kita kelihatan. Oh, ternyata oke, secara ini dia udah siap. Baru kita ngomong rasa. Kalau cocok, baru kita lihat restorannya kayak gimana. Biasanya sih kita udah intip, kita udah intip dulu, kita datang as a customer. Nah itu kalau bilang investasi kita di situ, kita muter, kita lihat, oh ini bagus. Atau memang kita cari. Jadi bukan mereka yang mendaftar, tapi kita cari. Jadi kalau sehari-hari kegiatan kita lagi tidak ada endorsan, kita saling komunikasi nih. Makanannya gimana? Hunting, istilahnya hunting. Nah, itu yang seru, bro. Rame-rame atau beberapa orang gitu ya? Beberapa orang, kita hunting. Wah. Ini huntingnya di Jabodetabek only atau gimana, bro? Enggak, kita baru pulang dari Pontianak, bro. Pontianak nih? Minggu lalu gue di Pontianak, makanya lo lagi chat itu, aduh, sorry gue nggak bisa. Lagi di Pontianak di hunting juga ya? Hunting. Wow. Berarti waktu festival itu ada juga datang dari luar kota gitu, Bu? Ada, sebisa mungkin kita lagi mau menghadirkan untuk yang next. Tapi saya nggak bocorin dulu ya. Iya. Nah, jadi sudah berapa kali festival, Bu, yang sudah diselenggarakan nih? 6 total. 6 ya? 6. Wah. Dan ngegulung terus ya, Bu? Iya. Gulung terus ya. Nah, apa, Bro? Misalnya yang kemarin tuh, apa menu paling unik atau menu yang paling spesial? Ada pendatang baru, boleh sebut brand nggak nih, Bro? Boleh, nggak apa-apa dong. Dia ini berdagang di tengah-tengah pasar, Bro. Pasar modern BSD. Nah, namanya Tribukit. Nasi campur dia jualan. Nasi campur. Ini baru.
Dia pemain baru di festival. Baru pertama kali ikut festival kemarin. Di festival Jangkrik yang terakhir. Itu dari kita opening hari Rabu, jam 9.30, 9.45, mall belum buka, orang udah ngantri. Antrinya itu panjang banget, kurang lebih ada mungkin 20-30 meter. Dan itu sampai kalau lu ngomong kita mau 10 to 10, ya itulah 10 to 10 ya? 10 to 10 antriannya. Sampai di habis. Dan itu bukan satu hari. Selama 6 hari festival, antriannya seperti itu. Nah, itu fenomena. Dan kita yakin, sebentar lagi Tribukit akan jadi jagoan kuliner baru yang akan orang tahu. Apa yang spesialnya, bro? Mungkin menu yang barunya apa? Dibilang spesial enggak, nasi campur, bro. Nasi campur ya? Dagingnya juga sama, char siu, siomay kayak begitu. Cuman dia ada satu story dulu di Medan itu, dia dekat Jalan Tribukit. Nah, itu cukup famous dulu. Sekarang enggak. Nah, ini anaknya generasi kedua. Wah, berarti yang kangen makanan nasi campur itu di Medan bisa sih. Mungkin ya, mungkin sampai hari ini juga kita masih bertanya-tanya apa sih yang bikin dia ini di antara sekian banyak pemain baru lagi, gitu. Wow, iya. Tapi jadi juga bisa membangkitkan ini, bro ya. Maksudnya pelaku bisnis kuliner yang baru gitu ya. Ya, harus itu makanya tadi yang saya bilang, kita hanya bukan sekedar cuan. Tapi ada satu kepuasan kalau kita bisa menemukan satu pelaku kuliner yang istilahnya dari tidak apa-apa, tapi kita tahu ini ada potensi sebenarnya. Dan kita arahkan, kita poles, dan itu bisa jadi. Nah, itu ada kepuasan yang more than money gitu loh. Iya. Wah. Dan itu selama kita berjalankan festival, udah lebih dari mungkin 10-an udah ada. Yang istilahnya sekarang mereka menjadi, kalau kita ngomong kuliner untuk khususnya pork gitu ya, orang udah tahu banget. Pork and noodle orang udah tahu banget. Kita sebut brand ini orang udah tahu. Itu awalnya dari kita. Makanya ya ada satu kepuasan itulah. Iya. Cari rising star ya. Yes. Di bidang kuliner. Nggak hanya American Idol gitu kan. Wah, mantap. Iya. Nah, bro. Nggak gampang kan dalam membuat misalnya kayak festival atau acara kuliner gitu kan, nggak gampang karena pasti traffic juga butuh kan ya, pasti. Nah, butuh persiapan dan lain-lain nih. Nah, jadi prepare berapa lama bro? Kita biasanya paling cepat 2 bulan, ideal 3 bulan. Ideal 3 bulan. Ya. Jadi selain pemilihan, lokasi, kebersihan dan lain-lain semua tuh ya. Itu kita ngomong ya kurang lebih kayak begitulah. 3 bulan kita siapin. Dan pembagian tim dalam bekerjanya juga boleh. Iya. Kita udah ada sih, udah tahu job desk masing-masing. Dan festival udah sama ya, lu tugas ini ya, lu tugas ini ya. Oke, kedepannya ada planning apa nih, Bro? Yang mungkin bisa di-share apa? Festival masih jalan. Festival masih jalan, lalu ada beberapa yang mungkin belum bisa kita share sih ya. Oh, belum bisa share. Iya. Tapi planning ada, bukan hanya sekedar festival ya. Kalau festival terus orang juga bosan ya. Tapi ada yang lain yang akan kita buat, tunggu aja nanti. Pasti Bro Ruby kita ajak. Nah, salah satu, gue kan beberapa kali datang terus nih bro ya, makan, apa keunggulan itu kayaknya lihat orang sudah gitu lihat makanan semua, makanan orang enak semua gitu ya. Gitu. Pengen ini. Makanya nggak datangnya sehari bro. Biasa kalau 6 hari festival orang yang sama datang setiap hari. Iya karena banyak sekali makanya tadi 29 ya boy. Iya. Misalnya gue makan palingnya 3 macam gitu kan, 3 macamnya udah ini kan, pesen ini kan. Dan kebanyakan kan makanan berat semua kan gitu kan. Iya. Nah jadi emang sih, jadi gue bakal datang lagi, wah cobain yang ini nih, wah ini kayaknya enak nih, wah yang ini ngantrinya lama banget gitu. Iya. Kali waktu itu ngantri panjang banget ya. Tapi ya ini juga sebagai orang yang datang, gue merasakan wah ini ada kepuasan juga gitu loh. Ya walaupun mau duduk aja juga mesti ngantri gantian gitu. Itu seninya bro. Itu seninya ya. Itu seninya. Iya. Nggak didapat di suasana di tempat lain gitu. Betul. Ya. Dan semuanya kan wah makanan enak semua nih gitu. Nah uniknya kuliner gitu bro. Kalau misalnya satu kuliner kita belum ngomong rasa, tetapi tempat itu rame, itu membangkitkan penasaran.
Makanya untuk teman-teman yang mungkin pelaku bisnis, khususnya kuliner, bagaimana bikin tempatmu ramai? Walaupun orang hanya duduk dulu ya, kita ngomong belum makan ya. Iya. Gimana bisa bikin trafficnya itu ya? Iya. Trafficnya rame ya? Iya. Wah. Dan itu kan ya ada formulanya lah, Boy. Ada trik-triknya sih ya. Contoh lah, kita dulu nggak tahu ini benar atau enggak, tapi waktu saya bekerja, saya dapat masukan. Maksudnya dapat insight seperti itu. Dia misalnya bikin satu brand, buka outlet baru. Nah, disuruh tuh pegawainya beli. Lu beli yang ngantri ya. Biar kelihatan memancing orang dulu. Ini ada apa sih gitu. Nah, kurang lebih kayak begitu. Iya. Keramaian mengundang keramaian soalnya ya. Iya, membangkitkan penasaran. Orang Indonesia itu penasaran. Iya, ada apa sih? Iya. Cuman bagaimana menjaga itunya ya, Bu ya? Nah, itu balik lagi. Itu hanya trigger kan. Iya. Tetapi setelah itu adalah produk berbicara, bro. Nggak bisa bohong. Iya. Nah, produk lu harus bisa berbicara sendiri. Maksudnya secara taste, secara ya pokoknya kepuasan pelanggan terhadap produk lu harus jaga. Konsistensi, dan kedua adalah pelayanan. Ya orang rame, habis itu bete, dilayaninya jutek ya cuma juga, habis itu besok-besok nggak datang. Iya. Dan harga untuk sekarang sih PR ya bro, dimana semuanya lagi harga minyak naik, bahan baku susah, ya kayak daging aja susah bro, daging babi aja susah bro, daging ayam aja Singapura langka bro sekarang. Ya, lu baca deh, serius, daging yang paling mahal sekarang Singapura daging ayam tuh. Oh, karena langka itu ya? Langka, ayamnya bisa langka. Nah, itu hal-hal kayak gitu karena ya mungkin karena lagi kondisi COVID kan lagi susah juga, pada lockdown semua. Lalu penyakit hewan kan? Oh iya. Nah, kayak kemarin sapi ini kena penyakit mulut sama kuku. Nah, itu langka. Harga sapi melonjak tinggi, bro. Beli soto tadinya mungkin goban dapat 10 potong, mungkin sekarang 8 potong, bro. Ya itu tantangannya ya. Tantangannya. Tapi bagaimana lu tetap mesti bisa ngatur harga lu, nggak boleh terlalu mahal. Kondisi sekarang ya kita nggak pungkiri lah ya. Ekonomi sulit ya. Iya. Agak susah lah untuk orang untuk spending terlalu besar, nggak seperti sebelum pandemi. Iya. Nah, bro, ini kan juga kalau bicara jangkrik kuliner nih, festival to festival nih, bro ya. Nah, mungkin boleh di-share, bro, apa yang menjadi rahasia suksesnya nih, bro? Ini kan tadi kan selain investasinya tadi, keliling dan lain-lain, mungkin boleh di-share rahasia sukses ini bikin festival sukses, bro. Sebenarnya kalau kita melihat ya, pertama nggak bisa dipungkiri, bro, itu berkat Tuhan ya, bro. Karena banyak semua pelaku istilahnya IO festival lah ya, banyak. Iya. Gitu. Tapi kalau bilang jangkrik ini pemain yang belum lama untuk IO, tapi cukup ini karena mungkin kita semua punya passion yang sama. Kita bukan sekedar yang tadi, bukan sekedar ya, gue bisnis nih ya, bikin IO. Tapi kita punya passion yang tadi, kayak pemilihan produk, pemilihan tenan. Awalnya kan karena kita semua, istilahnya shareholder-nya itu memang hobi makan. Dan kita yakin, istilahnya produk yang kita tampilkan selalu yang terbaik. Gitu. Dan kedua ya adalah namanya kebersamaan, bro. Kan dan bisa solid nih ya. Iya. Nggak gampang tuh. Ya PR-nya di sana juga sih. Makin banyak orang kan juga kita harus menyatukan dua orang aja susah ya, bro. Apalagi kita ngomongin sekian banyak gitu. Iya. Ya tapi itulah challenge buat kita, dan menurut kita itu orang mungkin bisa lihat itu sebagai kelemahan kalau memang terjadi, tapi adalah kekuatan kita juga kalau memang terjadi sebaliknya kan. Gimana tuh dalam misalnya berbeda pendapat, tetap voting atau gimana? Ujungnya voting pasti. Ujungnya voting ya. Iya. Dan harus legowo ya yang kalah voting. Ya mau nggak mau lah. Maka itu adalah kesepakatan jangkrik itu boleh bilang kita sekarang eksklusif. Sejak berapa tahun lalu kita sudah tidak menerima banyak yang mau ikutan jadi anggota jangkrik, kita nggak bisa. Kita udah nggak terima. Kenapa? Ya itu kita menyadari makin banyak bisa jadi kita konflik nih, pecah. Ya ruwet kan? Gitu. Tapi kita bergaul dengan semua orang. Tapi untuk istilahnya untuk kita bersama, ya segini aja dulu deh. Nah, tadi ya, masing-masing anggota jangkrik adalah istilah kata content creator ataupun influencer di bidang
makanan nih. Ya. Nah, berarti ini juga jadi kekuatan ya, Bu, karena dari sisi masing-masing nih kuat ya untuk. Jadi gaungnya makin luar biasa ya, Bro ya. Itulah sebenarnya kekuatan kita. Yang tadi dibilang kalau saat kita kompak semua ya itu kekuatan, jadi kekuatan besar kan. Satu orang mungkin dibilang I'm a Superman, tapi kita adalah super team. Ya biar sekuat apapun satu orang kalau dikeroyok rame-rame begini kan gugur juga, Bro. Iya. Iya, bayangin berarti misalnya anggotanya tadi berapa? 9 atau 11 Bro tadi? Yang aktif 9. Yang aktif 9 ya. Itu 9 yang ngegaungin. Wah. Oh iya. Karena total kita aja kalau kita ngomong, jadi salah satu kelebihan anggota Jangkrik adalah kalau kita berbicara untuk follower, kita jamin 1000% follower kita itu adalah organik. Nggak ada beli-beli. Gitu. Dan kita semua membangun memang dari nol, kita udah tahu, kita komit, tidak ada beli di tengah jalan semuanya. Jadi follower kita follower asli, dan total follower kita Jangkrik kalau kita dijadikan satu, saat ini udah mungkin hampir 3 juta follower. Nah, ya itulah, pada saat kita nge-blast kan, boost. Yang banyak kan. Gaungnya wow gitu ya. Iya. Dan saya lihat juga di hari-hari juga mengendorse atau di-endorse gitu, Bro ya. Oh iya. Pekerjaan kita gitu, Bro. Sehari-hari pekerjaan kita adalah menerima endorsan. Nah, sekarang ini juga kan banyak sekali nih kan di tengah dunia digital yang ya memudahkan semua orang ya, Bu ya. Nah, bagaimana menjaga konsistensinya nih, Bu? Balik lagi, pertama adalah bagaimana kalau misalnya tadi restoran produknya ya sama. Ini kita punya konten seperti apa? Bagaimana cara kita bikin konten? Nah, itu penting, Bro. Nah, kita terus istilahnya belajar dari konten kreator yang lain. Oh, dia cara bikin kontennya begini, sisinya sini. Kita banyak terus belajar, Bro, dan terus mencari yang baru. Sebagus apapun konten, tapi kalau misalnya bukan konten, sebagus apapun kreasi kita, kreativitas kita, tetapi kalau yang kita review adalah itu aja, orang juga bosen kan? Justru kalau kita lihat orang yang aktif di sosmed itu mencari sesuatu yang baru. Nah, itulah makanya kalau memang kita lagi belum ada endorsan, kita hunting. Oh, berarti nggak semuanya ini di-endorse ya, Bu? Bisa juga ada yang hunting ya? Oh iya. Nah, itu istilahnya investasi kita lah, balasan kita kepada semua pelaku kuliner, khususnya yang kita hunting bukan yang brand ya, Bro. Yang kita hunting biasanya UMKM. Lima, gitu ya. Gerobakan. Nah, itu yang biasa kita hunting, Bro. Kita ya anggap aja kita investasi sama mereka supaya mereka bisa bangkit, tertolong dengan konten kita kan. Dan itu proven sih. Itu proven. Ya. Cukup banyak yang terbantu gitu loh. Iya. Iya, apalagi kalau di kondisi pandemi gini kan, ya yang tadi ya orang yang punya bisnis kuliner UMKM juga butuh bantuan itu ya. Iya. Gimana produk mereka makin dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Betul. Yes, benar. Wah, keren banget nih. Nah, Bro, kalau dilihat ini kan di Indonesia ini kan juga untuk kulinernya juga kaya banget ini ya, banyak macam. Paling keren Indonesia, paling keren. Iya kan, mau pedas ada, mau manis ada, mau asin segala macam. Dan ini bisa go internasional juga, Bro? Bisa dong. Nah, masalah Indonesia adalah manage-nya, Bro. Manage-nya. Ya, saya personal punya dream gitu. Bagaimana membangkitkan kuliner Indonesia. Saya pernah berbicara dengan ya mungkin Bro tahu ya, Panton tadi ya. Nah, saya bilang, Panton, yuk kita keliling Indonesia. Panton, bagaimana membangkitkan pariwisata, lokasi tempat pariwisata di satu daerah, saya kulinernya kok. Saya punya dream kayak gitu loh. Ya mungkin Bro Ruby nanti ada koneksi bisa mengenalkan kepada saya, yuk. Karena Indonesia tuh unik, Bro. Kita ngomong ya, kalau kita ngomong bakmi ya, sesimpel bakmi. Iya. Satu Itali sebesar apapun hanya tahu spaghetti, Bro. Itali spaghetti, padahal banyak sebenarnya kan? Enggak juga. Spaghetti only. Tapi kalau Indonesia di Aceh ke Medan jenis mie-nya udah beda. Turun ke bawah ke Palembang udah beda. Ke Bandung udah beda.
Iya. Kita ngomong bakmi nih, ya kan? Belum lagi soto. Iya. Soto Bandung, soto Lamongan, udah beda semua. Iya. Nah, itulah saya bilang Indonesia itu sangat kaya. Hmm. Dan kalau kita masuk ke satu daerah, dari dulu saya makanya kalau saya pergi ke luar negeri atau kemana, misalnya ke satu daerah apapun, saya cuma bilang jangan bawa makanan apa-apa. Kan kalau Indonesia tuh bawanya abon, sambal atau apa, pasti kan itu. Kalau saya enggak, kosong semua. Kita harus makan makanan lokal. Nah itu skillnya bro. Ya tahu ya lokal ya. Iya luar biasa. Dan ya kan banyak makanan-makanan khas tiap daerah atau kota masing-masing yang jika diangkat, wah. Oh iya, kan yang kita udah tahu orang baru taunya rendang ya bro. Cuma kayak nasi goreng itu potensi banget. Gitu. Yes. Wah, bro, seneng banget nih ngobrol sama bro nih. Thank you so much nih bro. Thank you. Sukses ya bro. Ini juga bisa membangkitkan UMKM yang lainnya ya kan. Jadi tapi kalau bro ada tips kan nih buat mungkin pelaku UMKM yang mungkin masih belum diketahui banyak orang atau gimana? Nah, apa yang harus dilakukan mereka? Mau nggak mau ya harus promosi. Promosi ya. Promosi itu bisa menggunakan banyak cara sih. Ya intinya bagaimana mulut orang bisa membicarakan brand kita, produk kita. Nah itu kuncinya sih. Dimanapun kalau menurut saya bukan hanya bisnis kuliner ya. Tapi ya mungkin aja sekarang teman-teman mungkin investasi kalau misalnya lagi ada event atau apa, bagi-bagi dulu, sampling ya. Ya, itu mungkin hal itu bisa terjadi. Lalu beranilah kalau memang misalnya namanya kita dagang ya, kita usaha, harus berani berinvestasi. Jangan itu anggap ongkos. Misalnya ikut festival. Kan ada festival yang misalnya dia harus sewa atau apa. Itu kan istilahnya kita ngebangun awareness kita kan. Kita keluar. Lalu inovasi produk harus, karena sekarang ini menurut saya bisnis kuliner itu salah satu tantangannya adalah tren life cycle produknya itu pendek. Terlalu cepat, misalnya kita baru naik satu produk, keluar lagi produk baru, keluar lagi produk baru. Nah, bagaimana di life cycle pendek ini kita tetap bisa bertahan, karena kalau produk ini begini bro, biasanya begitu naik, ya dia langsung jeblok. Nah, kalau udah jeblok ini kelar bro. Kelar. Contoh lah yang kita terakhir training ada Kroffel. Sempat kan happening kan? Nggak ada hitungan tahun bro. Hitungan bulan, kelar. Kelar ya? Kelar. Nah itu kalau kuliner tuh tantangannya gitu. Begitu dia mulai landai, bagaimana itu kita harus tahan. Shifting atau apa ya, bikin apa gitu ya? Nah makanya kalau kita istilahnya mau mulai usaha kuliner, jangan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan kita nggak tahu kita masuk di fase yang lagi landai. Iya. Tinggal habisnya. Tinggal habisnya. Nah, tetapi bagaimana kita kreatif? Karena sebenarnya banyak sih kalau namanya makanan ya. Kayak kita ngomong bakso deh. Dulu kita tahu hanya bakso bulat, lalu ada bakso kotak. Pernah dengar nggak Bu? Benar. Nah, bakso kotak dong. Bakso beranak lagi. Bakso beranak nah sekarang. Itu simpel sebenarnya, cuma bakso istilah daging lagi bikin, taruh lagi bungkus daging lagi. Iya. Sesimpel itu aja. Nah, sebenarnya teman-teman harus bisa kreatif. Bikin story juga, Bu ya. Iya. Nah, kalau udah unik gimana bikin ini jadi orang penasaran kan? Iya. Hanya itu sih, Bro. Sebenarnya kalau sekarang di Indonesia khususnya, Bro ya. Karena Indonesia kalau saya lihat tuh seperti itu sistem polanya ya. Polanya. Gitu. Bagaimana ini jadi perbincangan, itu yang menang. Nah, tetapi balik lagi, udah jadi perbincangan, produk kita berbicara apa enggak? Iya. Enaknya contoh lah kayak kopi ya, bisnis kopi tuh Indonesia tuh gila banget ya. Ya dong. Tapi dari sekian banyak brand kopi yang kita udah tahu, hanya beberapa brand yang bertahan, akhirnya yang lain gugur kan. Iya. Kenapa? Karena produk dia menurut saya enak. Even kita ngomong dah, ya kita salah satu brand kopi Kenangan. Kopi dengan harga 18.000, 19.000 sekarang. Menurut saya secara taste itu oke. Gitu. Mungkin untuk pecinta kopi yang benar-benar coffee lovers yang biasa minum kopi hitam atau apa, mungkin itu mainan. Tetapi banyak loh yang suka istilahnya kopi kekinian, something kayak begitu, dan di antara itu menurut saya kopi Kenangan kenapa bisa bertahan? Salah satunya karena produknya itu enak. Iya.
Semua bisa minum nih, Bro. Sampai anak-anak ya. Betul. Nah, itu yang menurut saya kenapa dia bisa bertahan. Tetapi kenapa pemain kopi lain nggak bisa bertahan? Ya karena menurut saya kualitas produknya balik lagi. Atau ikut-ikutan ya. Ya dia ikut-ikutan. Oh iya bisnis kopi bagus, oke. Begitu dia jalan, dia nggak tahu bagaimana pertama bisnis kopi yang benar kayak gimana. Terus kedua, ya mungkin secara budget, promosi apa semua dia kalah. Ya dong. Ketiga produk dia nggak bisa berbicara. Nah dulu kita kalau ingat satu tempat kopi ya bro, kalau kita ngomong kopi, Ombe. Tahu Ombe Coffee nggak bro? Ombe ya? Pernah dengar nggak? Pernah sih. Nah itu sekarang kalau di daerah selatan tempatnya besar-besar itu ya. Tapi kalau tahu awalnya Ombe Coffee itu hanya kedai kecil bro. Di samping apotik di daerah Pluit. Kecil bro, benar. Tetapi dia secara rasa dijaga banget, secara kualitas kopi dijaga banget. Udah gitu ownernya turun langsung dan dia baik, maksudnya dia servisnya itu bagus banget kepada customer. Dan itu lama bro. Sampai akhirnya mungkin dia dapat jalannya, ketemu ini, akhirnya bisnisnya berkembang, itu yang terjadi. Nah menurut saya makanya bisnis itu nggak bisa ngomong instan, tapi kita harus ada konsistennya juga, ada uletnya juga. Dan satu bisnis kuliner itu yang paling penting adalah owner nggak bisa sekedar gue punya duit kasih aja ke anak gue. Iya. Nah itu agak unik nih kalau bisnis kuliner, apalagi kalau ngomong yang udah mulai masak ya bro. Tiap tangan aja beda, walaupun kan resepnya gue udah formulasiin, bahannya sausnya gue udah packing. Iya. Tetap beda. Karena saya pernah waktu itu pegang 13 cabang restoran. Tetap beda, walaupun itunya kita semua udah sausnya semua kita udah packing, semuanya udah kita rapin dah. Kita ngajarin pokoknya orang bego aja tinggal ikutin, masukin, jadi tetap aja rasanya beda. Iya. Itu ya, mungkin itu ada kuliner, faktor ya. Faktor ini ya. Wah, mantep deh. Bro, thank you so much ya, bro. Big Tummy Culinary, thank you so much. Sukses buat Jangkrik Kuliner. Thank you so much. Sukses buat Big Tummy. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran nih, atau mau endorse, nah langsung nih kontak IG-nya Big Tummy ya. Yes, Big Tummy Culinary. Big Tummy _ Culinary ya. Culinary. Wah, mantap. Sekali lagi thank you, sukses. Thank you, sama-sama sukses bro. Food and beverage di Indonesia dan juga bisa go internasional tentunya makanan Indonesia. Nah, demikian teman-teman, kasih investasi sukses. Semoga bisa bermanfaat apapun bisnisnya ketika kita tahu polanya, patternnya, pastinya ketekunan dan juga kesuksesan akan menghampiri Anda. Saya Ruby Herman, thank you. Bye-bye. Bye-bye.